Halo semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang, dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa ekstra karakter. Kita masuk di part 47. Di awal video ini kita mundur jauh ke belakang pada saat dimana Hajin melakukan sebuah kesalahan yang dimulai asumsinya sendiri. Asumsinya sendiri yaitu karena mereka berada di tempat dan waktu yang sama, maka ia juga akan jatuh ke timeline yang sama seperti mereka. Akan tetapi, pada kenyataannya, asumsinya itu merupakan sebuah keteledoran. Karena tanpa aba-aba atau peringatan apapun, Hajin sendiri lebih dulu masuk ke dimensi masa lalu. Dan tempatnya tiba adalah Gwangmyeong, jauh sebelum Kim Suho dan yang lainnya tiba. Lebih tepatnya, 5 minggu sebelum kedatangan mereka. Tentu saja, Hajin awalnya merasa frustasi, tapi ternyata itu tidak seburuk dugaannya. Karena meski ia melewati fakta bahwa hanya mereka berlima yang akan pergi ke timeline yang sama di cerita yang aslinya, apa yang terjadi memang cocok dengan settingan aslinya. Terlebih sesuai dugaannya, The Jin yang berusaha mendominasi tempat itu jauh lebih kuat dibanding yang asli. Lalu, untuk bersiap demi kedatangan Kim Suho dan yang lainnya, Hajin pun menyibukkan dirinya, di mana ia mendirikan markas di titik di mana ia bisa mengawasi tanpa bentrok dengan musuhnya. Ia menyerang bawahan The Jinnya untuk menghalangi pertumbuhan mereka. Hajin makan sendirian, menembak sendirian, berkembang sendirian, berlari sendirian selama 40 hari lamanya. Sampai akhirnya ia bisa bertemu lagi dengan Suho dan yang lainnya. Kini, setelah meluruskan kesalahpahaman di antara mereka, karena Hajin tiba-tiba muncul menyelamatkan mereka, Hajin yang memimpin mereka menuju markasnya pun menuturkan, "Kalian mungkin kebingungan, tapi ini adalah Gwangmyeong di tahun 1972. Neraka di dunia hanya selama 3 bulan setelah outcall terjadi." Tentu saja, apa yang dikatakannya sontak mengejutkan mereka semua. Bahkan meski Hajin bercanda jika dirinya sudah terjebak di sana sekitar setahun, mereka semua langsung percayanya begitu saja. Yang itu membuat Hajin kesulitan untuk bisa meluruskan kesalahpahaman mereka. Meskipun begitu, berkebalikan dengan mereka, Jonghak yang menanggapinya dengan datar bertanya, "Jadi, apa kau sudah mengetahui apa penyebab fenomena ini?" Hajin pun segera memberitahunya, jikalau kurang lebih ia sudah tahu penyebabnya, dan mereka pun harus ikut dengannya ke markas untuk membicarakannya. Sesaat kemudian, mereka pun tiba di markas yang Hajin katakan. Akan tetapi, melihat areanya yang begitu terbengkalai dan tidak ada apapun selain sebuah reruntuhan, mereka semua tentu merasa aneh. Bahkan, Nayun mengaku kagum pada Hajin yang bisa hidup di sana bersama para kecoa. Tentu saja, reaksi mereka yang seperti itu pun membuat Hajin merasa kesal. Meskipun begitu, Hajin hanya menghela napasnya pelan. Karena sebenarnya, ia hidup di sana bukanlah tanpa peralatan apapun, di mana ia menyembunyikan sebuah tenda portable yang bisa langsung jadi hanya dengan memasukkan magic power stigma pada tendanya. Kemudian, setelah tenda portable-nya berdiri, tanpa pedulikan reaksi mereka yang terkejut, Hajin pun mengajak mereka untuk makan. Akan tetapi, ada satu masalah yang harus mereka hadapi lebih dahulu, yaitu mereka harus memotong daging segar untuk dimasak. Karena Hajin sudah memakan semua bekal makanan yang ia bawa untuk jaga-jaga. Terlebih, Hajin juga sudah mencoba memotongnya sendiri. Namun ia sama sekali tak bisa melakukannya dan malah muntah di saatan yang pertama. Untungnya, saat mereka semua enggan untuk melakukannya, Suho mengajukan dirinya untuk bisa melakukan hal itu. Sehingga Hajin pun bisa membagi-bagi pekerjaan apa yang harus mereka lakukan. Baiklah, karena Suho mau melakukannya. Kalau begitu, Yonghan, bantulah Kim Suho. Dan untuk Shin Jonghak, ambillah ember ini. Ada sungai di dekat sana. Ambillah air dari sana. Seketika itu juga, Jonghak yang tengah meledek Suho dengan mengatakan, jika Suho sangat cocok sekali menjadi seorang pemotong daging, langsung menatap tajam Hajin dengan begitu kesalnya.
Sehingga Hajin yang sudah memprediksi reaksinya pun segera memanggil Nayun untuk menemaninya. Tentu saja, ekspresi kekesalan Jonghak pun langsung menghilang berganti gembira dalam hitungan detik karena ia ditemani oleh Nayun sang pujaan hatinya. Namun, baru saja urusan dengan Jonghak selesai, Hajin harus menghadapi guru tuan Yeonha yang ngambek karena Hajin malah memilih Nayun untuk menemani Jonghak. Meskipun begitu, Hajin yang menciptakan karakternya bisa langsung menanganinya, di mana ia mengatakan, haruskah ia membuat ramen instan yang merupakan kesukaan Yeonha. Dengan begitu, setelah selesai bersih-bersih untuk mengembalikan moodnya, Yeonha yang penasaran pun bertanya pada Hajin yang tengah menyiapkan panggangan untuk dagingnya. Aku merasa lebih baik sekarang. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa kita tak bisa menggunakan mana di sini? Jika kita bisa menggunakannya, ini akan memakan waktu yang singkat, bukan? Sembari menyalakan panggangannya dengan gas torch miliknya, Hajin pun menjelaskan, mana yang dibawa dari masa depan tak bisa digunakan di masa lalu. Tunggulah sebentar, dan mananya akan bertambah. Tepat setelah out call, selain konsentrasi mana yang lebih dalam, tapi juga lebih liar dan sulit dikendalikan, kalian akan membutuhkan waktu sekitar seminggu untuk bisa menyesuaikannya. Kemudian, setelah mereka semua menyelesaikan tugasnya masing-masing, Hajin pun mulai menyiapkan makan malam mereka. Akan tetapi, tak seperti So dan Yeonghan yang langsung menikmati daging panggang dan ramennya, Shin Jonghak, Cha Nayun, dan Yo Yeonha malah sama sekali belum menyentuh makanannya. Sehingga Hajin yang tak tahan dengan sikap mereka pun menuturkan, "Hei bocah-bocah kaya, berhentilah mengeluh soal makanannya dan makan saja. Kalian harus makan agar mana kalian bisa pulih dengan cepat. Bahkan para binatang di sini dipenuhi dengan mana tahu?" Mendengar perkataannya, Jonghak yang tak ingin kekuatannya menurun pun dengan terpaksa memakan daging panggang di depannya. Sehingga Nayun yang melihatnya pun juga ikut melakukannya, meski ia merasa jika ia akan menyesali tindakannya ini. Namun, tepat saat Nayun mengunyah daging panggangnya, di luar dugaannya, rasa dagingnya sangatlah lezat sampai membuatnya tertawa bertanya, "Wow, kenapa rasanya sangat lezat?" Hajin yang terus mengidangkan daging panggangnya pun menuturkan, "Tentu saja lezat. Konsentrasi mana di masa lalu jauh lebih tinggi dibanding dengan gunung baik di masa sekarang. Daging ini lebih baik dibanding kebanyakan daging high grade tahu." Mendengar jawabannya, Nayun yang awalnya ragu-ragu pun kini makan daging panggangnya dengan lahap. Sampai-sampai Hajin merasa khawatir jika mereka akan menghabiskan semua dagingnya. Sesaat kemudian, setelah mengisi perut mereka sampai penuh, Hajin pun menggelar sebuah peta untuk mulai berdiskusi dengan mereka. "Baiklah semuanya, waktu istirahat telah usai. Sekarang, aku akan menjelaskan apa yang sedang terjadi. Jadi, dengarkanlah baik-baik. Regresi ini adalah perbuatan spirit." Seketika itu juga, Jonghak yang meragukannya pun bertanya, konyol, regresi itu misteri tingkat atas bukan? Apa maksudmu spirit biasa memiliki kekuatan untuk mengirim manusia ke masa lalu?" Hajin pun menatapnya berkata, "Benar, biasanya spirit tidak bisa menyebabkan keajaiban semacam itu. Tapi Shin Jonghak, ada Tower of Time di Gunung Baram ini bukan?" Jonghak pun membalas, "Iya, ada. Kakekku menaklukkannya di tahun 2000. Ketika ada tower yang ditaklukkan, tower itu memadat menjadi gumpalan mana dan menetap di alam ini. Sama seperti floating stone dari Clancy Island, tetap ada dalam bentuk mana kristal." Hajin yang menunjukkan sesuatu di tangannya pun menimpali. Itu benar, metode yang dia gunakannya itu Remnant of the Tower. Saat towernya memadat, beberapa mana yang tidak sepenuhnya tersimpan akan menyebar dan seiring waktu akan mengkristal. Spirit ini menggunakan kekuatan itu untuk menarik kita menuju Recorded World. Singkatnya, kita ini tidak beregresi. Kita ada di ruang yang diciptakan melalui sihir yang mereka ulang masa lalu area tertentu. Dan di tempat ini, ada jin yang terkena jebakan spirit sama seperti kita. Salah satunya menyebut dirinya Asura, dan dia menggunakan mana kristal untuk memperkuat dirinya. Mendengar semua hal itu,
Yeonha yang penasaran pun bertanya, "Tunggu, aku punya pertanyaan. Aplikasi mana kristal hanya dikembangkan di tahun 2000-an. Bagaimanakah dia bisa bertambah kuat di masa lalu ini?" Hajin pun memberitahunya jika caranya itu adalah dengan memakannya, yang tentu saja mengejutkan mereka semua, karena cara itu bisa saja menewaskan penggunanya. Sehingga Hajin yang juga tak tahu lebih lanjut tentang metodenya pun berkata, biasanya memang ia bisa menewaskan penggunanya, tapi sepertinya orang ini bisa menyerap mana kristal tanpa efek samping. Mungkin dia mendapatkan kekuatan khusus tertentu dengan bekerja sama dengan spirit itu. Mendengar hal itu, Yonghan yang memperhatikan mana kristalnya pun bertanya, jadi bukankah ini membuatnya menjadi sangat berbahaya? Hajin yang memberikan mana kristalnya pada Suho berpikir, sejujurnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari Asura. Meskipun benar dia lebih kuat dibanding cerita aslinya, mengesampingkan bawahannya, kalau soal kemampuan, aku lebih unggul dalam hal kesesuaian. Omong-omong, si Chunhwa orang ini, setelah aku memberikannya nama yang bagus, kenapa dia berkeliaran berpura-pura menjadi jin lain coba? Ada apa dengan nama yang kuberikan padanya itu? Dengan pikiran seperti itu, Hajin yang mengambil kembali mana kristalnya pun menjelaskan, sekarang akan kujelaskan bagaimana kita bisa kembali. Kunci untuk mempertahankan ruang ini adalah kristalnya, yaitu Remnant of the Tower. Para jin menempatkan kristalnya di beberapa tempat, termasuk balai kota Gwangmyeong. Tanpa kristal-kristalnya, masa lalu tak bisa dimanifestasikan. Yonghak yang bisa menebak rencananya pun bertanya, jadi kita hanya perlu mengambilnya kan? Bersama dengan Hajin yang mengiyakannya, Nayun dan Suho yang memahaminya pun berkata, kalau begitu, misi kita sudah jelas. Melihat mereka yang cepat tanggap begitu, Hajin pun tersenyum melanjutkan. Benar, tepatnya kristalnya berada di 6 lokasi ini, termasuk balai kota Gwangmyeong. Asura dan bawahan dekatnya melindungi masing-masing lokasi. Kita akan mengalahkan mereka dan merebut Remnant of the Tower-nya. Dengan begitu, setelah mendiskusikan garis besar rencana mereka pun memutuskan untuk beristirahat setelah memutuskan urutan untuk berjaga. Namun, di pagi buta saat sang fajar bahkan belum muncul, Nayun yang tengah berjaga dikejutkan dengan kemunculan Hajin yang sudah berjaga paling awal. Hah? Hajin? Kamu sudah bangun? Hajin yang mendekat pun berkata, benar. Aku hanya mau melihat apakah kau berjaga dengan benar. Nayun yang merasa diremehkan membahas dengan katus. Apa? Kamu kira aku siapa, ha? Hajin yang menggaruk kepalanya pun menimpali. Hanya bercanda. Sejujurnya, setelah berada di sini selama sekitar 5 minggu, aku terbiasa kurang tidur. Nayun yang tak menduganya pun sontak bertanya, benarkah? Mungkinkah itu karena kamu sangat tegang? Omong-omong, rambutmu sudah panjang, apa tidak membuatmu risih? Itu hampir sepanjang rambutku tahu. Sembari mendekat pada api ungunya, Hajin menuturkan, tidak efisiensi, tapi jika rambut yang dipotong jatuh ke tangan Kurzmag, ini bisa menjadi masalah. Jadi aku memanjangkannya. Mendengar hal itu, Nayun yang tak menduganya pun sontak bertanya, di sini juga ada Kurzmag ya? Hajin mengangguk melanjutkan, iya ada. Aku melihat seorang Kurzmag membawa boneka, jadi sebaiknya kita berhati-hati. Namun, alih-alih mengiyakannya, Nayun malah terdiam bengong karena mengingat hal lain. Hingga di saat Hajin duduk di dekatnya, Nayun pun meliriknya bertanya, Hajin, apa rumah sakit Saint Mary Seoul jauh dari sini? Hajin yang merasa aneh dengan pertanyaannya pun berkata, Rumah sakit Saint Mary Seoul? Ya, Seoul itu dari arah sana. Kurasa sekitar 30 menit dengan motor. Kenapa kau mendadak bertanya itu? Nayun pun menoleh menghela napas dan membalas, bukan apa-apa sih. Hanya saja ibuku lahir di rumah sakit itu tahun 72. Jadi kupikir mungkin untuk jaga-jaga. Melihat tingkahnya yang seperti itu, Hajin yang memahami niatannya pun menimpali. Bagian yang direka ulang hanya sekitar sini saja. Kita tidak bisa pergi ke pusat Seoul. Seketika itu juga, Nayun yang agak muram pun tertunduk bergumam. Begitu ya, aku paham. Sayang sekali. Beberapa jam kemudian, setelah mereka semua terbangun, Nayun dan Suho pun tampak sedang sparring dan ditonton oleh Yeonha dan Yonghan.
Dimana meski Nayun telah kalah 4 kali dalam sparringnya, ia sama sekali tak kehilangan semangatnya. Dimana ia terus melakukannya sembari berpikir, mari kembali dengan selamat. Seperti ucapan Kim Ha-jin, membakar mana sembari bergerak. Rasanya sekarang aku seperti mulai terbiasa dengan ke masa lalu ini. Kalau begini terus, sebentar lagi aku akan kembali ke kondisi awalku. Namun, saat Nayun berpikir seperti itu, Suho yang awal terus tertekan kini membalikan situasinya dengan mudah, di mana ia menghempaskan Nayun dalam sekali gerakan yang buatnya kembali menangkan sparringnya. Namun, baru saja Nayun mengakui kekalahannya, ia dikejutkan oleh Jong Hak yang tiba-tiba melemparkan jaketnya. Hah? Apa? Kenapa kamu memberikan buku jaketmu? Jong Hak yang merasa cemburu pun berkata, tutupi tubuhmu. Apakah kau punya rasa malu sebagai seorang perempuan? Video ini pun diakhiri dengan tepat setelah Jong Hak mengatakan itu, perhatian mereka semua pun teralihkan ketika mendengar suara motor Ha-jin, di mana mereka semua meneteskan air liurnya karena tak sabar dengan makanan macam apa yang dibawa Ha-jin kali ini.